Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyihil huda, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlil khairi was sidqi wal wafa. أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين أصحاب الفضيلة والسعادة, para masyayikh, para ulama, para muallimin, para asatidz yang kami ta'zimi dan muliakan, wa nakhussu bidzikri samahatul Syekh Khalil Ibrahim Al-Ubaidi hafizahullah wa samahatul Syekh Abdullah Mahmud Al-Abbasi hafizahullahu ta'ala, yang kita hormati ketua yayasan kita, Yayasan Lentera Insan Nusantara Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Sirajuddin Al-Hafidh M.Hum, yang kami muliakan ketua komite kita, Komite Madrasah Al-Kaukab Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Sirajuddin Muhammad Khairuddin MPD hafizahullahu ta'ala, segenap wali santri, ayah bunda, seluruh orang tua dari para santri, anak-anak kita semua yang hadir, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmah dan ma'unah Allah Ta'ala. Tentunya kepada segenap asatidz, ustadzah, dan anak-anakku semua, para santri banin dan banat yang saya cintai, saya banggakan semuanya. Sebelum kita mengawali ta'lim, sebagaimana tradisinya, insyaallah nanti kita akan membaca bersama-sama doa ta'lim sekaligus sholawat kepada baginda Rasulullah. Nanti saya mohon yang punya suara merdu nih, Ustadz Angga, Ustadz Zidni, dan yang lainnya bisa memandu ya. Mic-nya ada, ini suara saya lagi gak enaknya nih soalnya. Ustadz Lutfi juga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, siap kita bareng-bareng taklim dan ngaji ya. Ibu-ibu yang lagi nyandar di pojok, insya Allah meskipun nyandar sambil semilir-semilir angin, tetap mengikuti ya. Ini doa dan sholawat yang selalu kita baca mengawali taklim dan kajian bulanan kita. Insya Allah wali santri yang lama sudah sangat hafal, yang baru-baru silahkan membaca, 2-3 kali dibaca, insya Allah juga akan hafal semuanya. Siap kita baca bareng-bareng ya. Silakan nanti Ustadz Zidni, Ustadz Angga disambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, arfatal yaziratal alamin, ya
sekali lagi seluruh santri banin banat mengikuti ya, sekali lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, Lanjut dengan doanya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Doa berikutnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin wa ya rabbal alamin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-hudurul karim, Bapak Ibu segenap wali santri dan tentunya seluruh anak-anakku santri banin banat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutamanya nikmat hidayah imaniyah, hidayah sehat wal afiyah, hidayah di mana kita digerakkan oleh Allah dan berkesempatan mengikuti diafah atau kunjungan perdana sekaligus taklim bulanan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 di Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka Gunung Putri Bogor. Semoga kehadiran kita, keikutsertaan kita dalam taklim sekaligus diafah ini mengantarkan rahmah dan keberkahan serta berlimpahnya kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Semoga aminnya yang ikhlas dan semangat benar-benar diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tadi sudah disinggung baik oleh ketua yayasan maupun oleh ketua komite kita. Taklim dan diafah ini termasuk tradisi yang memang dilestarikan dan dikembangkan, dikemas sedemikian rupa oleh Pesantren Al-Kaukab supaya menjadi media silaturahim, media majlis zikir dan majlis ilmu untuk kita semua,
sekaligus saat kita melepas kerinduan dan komunikasi antar orang tua kepada putra-putrinya yang hanya memang diberikan kesempatan 1 bulan. Pun ini sesuatu yang memang sudah cukup dan memadai. Alhamdulillah. Karenanya saya ingin tegaskan, majelis taklim zikir kita ini adalah sifatnya umum, betul kata Pak Ketua Yayasan tadi. Silahkan Bapak Ibu yang bahkan putra-putrinya sudah lulus dari Al-Kaukab masih sangat terbuka dan dimungkinkan sekali untuk ikut dan bergabung di majelis taklim dan majelis zikir ini. Bahkan Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita sekiranya berkesempatan dan ada keinginan untuk taklim bulanan khusus pada pekan di mana ditetapkan taklim kita ini, ahlan wa sahlan, kita persilahkan, monggo, khusus untuk 1 bulan sekali ini. Bahkan ini menjadi media kebaikan kita semua. Kalau ada tetangga yang sekiranya pengen ke pesantren sekaligus taklim, monggo, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan. Kalau dulu-dulu mungkin sifatnya agak terbatas atau tertutup, tapi insya Allah mulai tahun ajaran baru ini khusus untuk majelis taklimnya kita buka kerannya secara lebar. Silakan siapapun boleh mengikuti dan menghadiri majelis taklim bulanan ini. Saya mohon izin juga mengingatkan, tadi mungkin Pak Ketua Yayasan agak lupa, khusus untuk taklim perdana ini memang disertakan seluruh wali santri banin dan banat dan dibolehkan. Mohon maaf bahasanya dibolehkan, tidak diharuskan, beda. Dibolehkan itu opsional, pilihan. Dibolehkan keluar dari pesantren mendampingi putra-putrinya untuk menikmati suasana di sekitar pesantren. Boleh jajan di mana yang sekiranya makan-makan ada kuliner enak. Boleh juga dibawa ke Cibubur, ke mall gitu kalau perlu ganti pakaian, ganti sarung dan ganti mukna misalnya. Silahkan sampai batas waktu jam 5 sore. Jam 5 anak-anak kita sudah harus kembali ke pesantren. Mohon izin, keputusan yayasan dan lembaga pendidikan kali perdana ini dibolehkan dan diberikan kesempatan keluar baik banin maupun banat. Tapi nanti insya Allah mulai penjengukan bulan yang akan datang berarti bulan September. Oleh karena segala dengan banyak pertimbangan termasuk area parkir, susahnya mobilitas orang dan seterusnya. Ini pesantren memberikan kebijakan dan kebijakan ini tidak boleh diganggu-gugat, tinggal diikutin saja. Gak boleh, mohon maaf, kebijakan ini dengan segala pertimbangannya. Orang tua tinggal mohon izin mengikutinya. Apa kebijakannya? Mulai September yang akan datang digilir yang keluar. Jadi bulan September yang boleh dikeluarkan atau diajak keluar dari area pesantren adalah santri-santri banin saja. Berikutnya nanti, ini perempuan sudah mulai protes. Yang santri banat bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober. Tuh, dapat bagiannya. Diseling-seling saja. 1 bulan santri banin, bulan berikutnya santri banat, demikian seterusnya. Ini ada banyak kemaslahatan yang pada intinya untuk kebaikan semua. Tapi untuk perdana ini nanti boleh diajak keluar bareng-bareng menikmati kuliner. Hanya boleh saya sarankan kalau belanja kuliner tolong dibungkus, diberikan juga ustadznya supaya ustadznya tambah gizinya. Jangan hanya anak-anaknya doang. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan pelit ya. Insya Allah yang dermawan dengan para asatidz ustadzah dimurahkan rezekinya oleh Allah. Dengan keikhlasan kita memberikan hadiah. Nah, ini bukan saya perintah, tapi ini bagian daripada himbauan kalau sekiranya mungkin. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kajian mumpung saya ingat,
Alhamdulillah tadi sebut sama Ustadz Sirajuddin. Ini saya kasih di awal saja, bangunan kita masjid lantai 2 sudah selesai. Kami semua juga mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala wakaf, infak dan jariah dari seluruh wali santri. Saya ingin melaporkan secara umum saja, ini semua yang mengerjakan juga pemborongnya wali santri. Namanya Pak Aris, bapaknya santri Bening, tidak tahu kelas 7 apa 8 ini. Setelah mendapatkan laporan habisnya 2 miliar 50 juta. Alhamdulillah sampai sekarang pesantren sudah membayarkan 1 miliar. Jadi pesantren sampai saat ini masih punya tunggakan dan hutang sebanyak 1 miliar 50 juta. Alhamdulillah. Hutangnya tinggal separuh maksudnya. Apa ini maksudnya untuk menyebutkan hutang? Tentu yang terkumpul dari wali santri alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sekitar 180 sekian juta. Estimasi saya kalau santri Al-Kaukab sekarang ada 430-an santri. Kalau per 1 juta per wali santri harusnya insya Allah setidaknya terkumpul 430 juta lah. Tapi nampaknya masih sedikit ini. Saya tidak tahu sedikitnya masih ditunda, masih ditahan atau memang belum ada. Karenanya itu masih kita buka kesempatan jariah, infak dan wakaf untuk ngelunasin ini semua. Betul Bapak Ibu? Supaya jariahnya sampai kepada kita semua. Ini masjid hampir 24 jam tidak berhenti aktivitasnya. Bahkan di tengah malam hari pun banyak anak-anak santri yang sujud tadarru' ibadah kepada Allah sembari menghafalkan Al-Quran. Saya jamin 100% yang jariah di Masjid Al-Buruj Al-Kaukab ini pasti bermanfaat. Dan insya Allah pahalanya, jariahnya mengalir untuk kita ila yaumil qiyamah. Maka saya bermohon jangan ragu sedikit pun untuk menjariahkannya. Dan saya juga kalau boleh sedikit ini, boleh dilihat ke atas nih bapak-bapak. Saya mau lelang ini, mau lelang lampu kristal untuk masjid supaya ada pantesnya. Itu ada rantai gantungan lampu tapi tidak ada lampunya. Kasihan sekali saya itu lihatnya. Silahkan kalau ada bapak ibu wali santri yang berkenal lelang akhirat lampu kristal. Boleh second, boleh baru, boleh barang, boleh uang. Silahkan, yang pantas saja tapi kalau second. Dan saya kedua melelang karpet untuk masjid. Ini kita belum punya karpet Bapak Ibu, hanya saya lelangkan 2 itu saja. Sekali lagi wali santri yang berkenan dan ada rezekinya boleh, berupa barang boleh, baru alhamdulillah, second juga tidak apa-apa, yang penting masih layak pakai. Atau kalau mau berupa uang silahkan tinggal menghubungi bagian Ziswaf, Ustadz Hamdan dan teman-teman ini. Ziswaf yang tadi termasuk menerbitkan majalah buletin Kawakib 1 tahun sekali tadi. Kawakib tadi juga ada infaknya, mohon izin Bapak Ibu. Kawakib terutamanya wali santri yang baru dan seterusnya, itu banyak ilmu yang diberikan di dalamnya, sekaligus juga informasi-informasi kegiatan pesantren dan anak-anak kita. Mohon maaf nih Al-Kawakib kita ini kalau boleh dibandingkan dengan beberapa kementerian, bahkan Kementerian Agama saja yang saya bekerja di dalamnya, ini kita punya buletin lebih baik dibanding kementerian agama ini. Betul. Karena itu infaknya lumayan 70.000. Untuk diketahui saja, ini juga yang mencetak termasuk wali santri. Cetaknya saja biaya cetaknya itu sebenarnya 75.000. Tapi ini 5.000 kita masukkan diskon dan promosi. Sehingga kita masukkan infaknya dari wali santri 70.000, belajar membeli ilmu sekaligus memberikan infak untuk perjuangan pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Saya berharap sepulangnya Bapak Ibu wali santri tidak ada satupun
yang kemudian tangannya kosong tidak memegang buletin kawakib. Semuanya saya berharap memegang buletin kawakib, diniatkan bismillah, mancing rizkinya Allah untuk kita dengan infak membeli kawakib di pesantren Al-Kaukab. Manfaat semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Demikian iklan, ada 3 iklan yang sudah saya sampaikan. Ini pesan sponsor yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikutnya kita ngaji. Tapi jangan lupa pesan sponsor ini penting untuk ditindaklanjuti selain ilmu ngajinya. Begitu Ustadz Khairuddin ya. Ustadz Khairuddin ini malah sudah ngabdi hampir 6 tahun ini menjadi ketua komite. Memang sudah saatnya insya Allah Ustadz Khairuddin dengan segala hormat nanti kita akan lakukan penyegaran kepengurusan dan memang ini sedang disiapkan. Hadirin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, para santri yang saya cintai, sembari membawa buku masing-masing, ayo kita ngaji, niatkan betul, buka hati dan pikiran kita. Bismillah, pengajian kita dipandu kitab Bulughul Maram lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti ngajinya saya boleh ditambah dari Syekh Khalil maupun Syekh Abdullah. Silahkan ada tanya jawab sedikit nanti di akhir waktu sampai zuhur. Kali ini kita masih dalam bab tentang akhlak dan adab. Subbabnya adalah babul birri wassilati. Bab tentang kebaikan dan pentingnya menyambung hubungan kemanusiaan, termasuk hubungan silaturahim antar kita, antar keluarga, antar orang tua dengan guru dan seterusnya. Dan insya Allah hanya 2 hadis saja yang akan kita baca. Silahkan tolong hadisnya ditampilkan. Ini mohon maaf suara saya yang paling belakang pojok bisa didengar dengan baik. Alhamdulillah. Sambil nyandar nggak apa-apa, yang penting paham. Yang santri-santri silahkan memberikan nanti kesimpulannya sebagaimana tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang pertama meneruskan kajian kita yang terdahulu. Hadis yang ke-1495. Saya tidak tahu di situ disebutkan jumlah hadisnya apa tidak. Karena ini terjemahan, kalau saya ini pakai kitab kuning, nggak ada terjemahannya. Tadi Bapak Ibu boleh melihat sekaligus dengan terjemahannya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Saya ulang, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Saya tidak tahu nih yang benar mana ini. Kok di sini wa an ibni tapi di sana wa an Abi. Jadi Ibni Mas'ud ya. Dan ini ada 2 riwayat. Untung ada syekhnya, tapi saya juga nggak tahu persis. Memang ada Abi Mas'ud, ada Ibni Mas'ud. Wallahu alam, menurut versi syekh kita yang satu Ibni Mas'ud, yang satunya Abi Mas'ud. Yang penting dari sahabat Nabi, betul? Kalau tulisan di sini Ibni Mas'ud. Kalau di tulisan yang tadi Abi Mas'ud, dua-duanya sahabat. Boleh, yang pasti ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibni atau Abi Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya mari kita baca. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Mari kita artikan dari kata per kata ini supaya kita memahami dengan baik. Hadis sekali lagi diriwayatkan dari, kalau Abi Mas'ud berarti nama sahabat aslinya adalah Uqbah bin Amir Al-Ansari. Taib.
ini sudah beliau tashih dan beliau sudah pernah menasih atau melakukan semacam penelitiannya. Hadis ini yang benar adalah dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, bukan Abdullah bin Mas'ud. Beda sedikit tapi orangnya berbeda. Kalau Abdullah bin Mas'ud huwa minal muhajirin, dari sahabat muhajirin dari Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Tapi kalau sahabat Uqbah yang kemudian dijuluki Abi Mas'ud itu asli Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Ini kita berarti mengikuti yang sudah disahkan oleh Syekh Abdullah, yaitu Abi Mas'ud radhiyallahu anhuma Al-Ansari. Tapi di sini tidak ada Al-Ansarinya ini. Tapi kita lakopi sesuai dengan aslinya Al-Ansari. Baik, Bapak Ibu sekalian, beliau katakan riwayat secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa saja, laki perempuan tua muda tanpa terkecuali, ini man ismul mausul ya'ummu lil jami', isim mausul yang dimaksudkan untuk semuanya saja. Siapa saja kata Rasulullah, laki perempuan tua muda, suku Jawa, Indonesia, Arab dan seterusnya sama saja. Dalla yang menunjukkan, dalla yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang memberitahu sama saja. Ala khairin, atas kebaikan, siapapun yang menunjukkan kebaikan, yang mengarahkan dan memberitahu kebaikan, maka jawabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu, maka baginya. Bagi siapa tadi? Orang yang menunjukkan kebaikan tadi. Apa? Mithlu ajri fa'ilihi, yaitu sepadan dengan pahala orang yang menjalankan kebaikan yang telah ditunjukkannya tadi. Bisa difahami Bapak Ibu? Ini hadis pendek tapi luar biasa maknanya. Nanti boleh mungkin kalau ada beberapa tanya jawab. Kalau saya memaknai hadis ini Bapak Ibu, syariat Islam itu mengenalkan kepada kita apa yang disebut dengan pahala berantai. Kebaikan dan amal jariah yang kita lakukan itu bisa berantai dari orang ke orang, dari waktu ke waktu. Inilah bedanya orang punya ilmu. Inilah bedanya kalau kita mengaji. Mungkin kalau kita nggak mengaji, kebaikan itu untuk kita saja, atau setidaknya kita agak pelit dengan memberikan tahu kebaikan kepada orang lain. Itu sayang sekali. Ajaran dari baginda Rasul, kalau ada kebaikan, sementara kita tahu itu adalah kebaikan siapapun orangnya, ajaklah orang lain, beritahulah orang lain. Pasti kata Rasulullah, selain kita mendapatkan pahala untuk melakukannya, pun mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ya Allah, yang kalau kita tunjukkan misalnya 5-10 orang, berarti itu berlipat, berantai tadi berlipat. Sepanjang orang ini menjalankan kebaikan yang kita tunjukkan, sepanjang itu pula pahala mengalir untuk kita. Nih hadis ini Bapak Ibu sekalian kita ngaji. Maka jangan pelit-pelit kepada kita untuk mengarahkan dan menunjukkan kebaikan kepada siapapun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Gampang saja kok contohnya, sederhana saja. Bapak Ibu nih sekarang lagi ikut ngaji. Pasti ngaji itu kan majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai raudhah min riyadil jannah, pertamanan surganya Allah yang di dunia ini. Artinya berlimpah kebaikan dan keberkahan serta pahala Allah. Sayang Bu, sayang kalau kita hanya ngaji sendiri dan untuk diri sendiri, meskipun itu sudah kebaikan. Kalau kita mau berantai kebaikan kita, ajak wali santri yang lain,
ajak tetangga-tetangga kita yang lain, keluarga-keluarga kita yang lain, ini bapak-bapak ibu, supaya ngajinya kita tidak hanya sekedar untuk ilmu, tapi juga untuk amal. Ini penting. Setelah untuk ilmu, untuk amal, itu ngaji. Bedanya kita ngaji dengan yang lain di Al-Kaukab saya selalu tekankan. Setelah kita punya ilmunya, memandu amal kita. Maka bapak ibu, dengan share saja publikasi kita ngaji ini, lalu ada banyak yang membaca, santri, mungkin wali santri yang lupa jadwalnya, wali santri yang mungkin belum berkesempatan akhirnya hadir atas share kita di grup wali santri misalnya, sebanyak itu pula yang kita dapati pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak susah itu sebenarnya, butuh ilmunya saja. Maka besok ini diamalkan, jelang majelis taklim, jelang dhiyafah, kunjungan kepada anak-anak kita, ayo kita berbagi kebaikan, menunjukkan kepada yang lain, mengajak kepada yang lain, mengingatkan kepada para wali santri yang lain untuk hadir. Tadi sudah sampaikan. Ini soalnya mohon izin Bapak Ibu, saya lihat wali santri yang lama-lama ini rada agak sedikit menurun ini. Mungkin dianggap tempatnya terlalu penuh apa enggak. Insya Allah ini nanti kalau memang penuh wali santri, tinggal kita naikkan ibu-ibu di lantai 2. Karena ini masih memadai, kita masih satukan saja. Dan ini memang kita sudah siapkan. Saya itu bapak-bapak, ini mohon izin ibu-ibu ya, terutama para wali santri, termasuk yang lama maupun yang baru. Paling merasa paling merasa prihatin dan kasihan sekali kalau melihat anak-anak santri yang lain dijenguk orang tuanya, ayah bundanya, bapak ibunya, kumpul bareng, makan nikmat bareng, lalu santri yang lain hanya sekedar melihat dari jauh, menatap dengan mata yang kosong. Saya sering lihat jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, sementara yang lain dijenguk, sementara yang lain makan menikmati dengan putra-putrinya. Karena mungkin orang tuanya, mohon maaf, gak tahu apa gak peduli, kurang perhatian, atau kurang betul-betul memberikan kesempatan waktunya kepada putra-putri kita. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, itu Masya Allah, bahasa Jawa itu, nelongsonya anak itu luar biasa. Tahu nelongso enggak? Keprihatinan anak itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu memorinya akan terekam di dalam otaknya. Orang tua saya yang lain kayak begitu perhatinya, kok kemudian yang sementara orang tua saya tidak memberikan kesempatannya. Karena itu jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Kita memberikan kesempatan 1 bulan sekali doang. Itu supaya orang tua memang kemudian masih tetap ada silah hubungan kuat kebatinannya dengan putra putri kita. Jangan anggap kalau kemudian anak kita sudah di pesantren cukup sudah semuanya itu. Itulah karenanya tadi Ustaz Khairuddin juga menyebutkan betapa kesempatan dhiyafah dan kajian bulanan itu hakikatnya dikemas dan dibuat dari, oleh dan untuk kita semuanya. Saya ingin menegaskan contoh tadi ini dari hadis. Sekali lagi mohon untuk tidak pelit mengajak, mengarahkan dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Fahimtum Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa difahami? Bisa difahami ya ibu-ibu sekalian, baik. Akhrajahu Muslim, ini hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, artinya hadis yang pasti dinyatakan kesahihannya. Hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang memang dijadikan dasar dalam hukum, baik berbentuk akidah, syariah maupun muamalah, termasuk riwayat Imam Muslim ini. Hadis yang kedua Bapak Ibu, mari kita bahas hanya 2 hadis saja. Masih bisa konsentrasinya ya anak-anakku sekalian, boleh tadi disimpulkan. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah salah satu putra daripada Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Al-Khattab, yang memang dikenal
paling banyak meriwayatkan hadis setelah sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu sekitar 3.500-an hadis beliau riwayatkan sebagai sahabat terbanyak meriwayatkan. Sementara sahabat Abdullah bin Umar itu kira-kira 1.700 sekian hadis yang beliau riwayatkan. Oleh karena beliau sangat banyak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemudian putra daripada Umar bin Al-Khattab yang memang dikenal alim sekali. Kalau Bapak Ibu ada nama Abdullah selain Syekh Abdullah ini, maksud saya Abdullah para sahabat, itu ada 3 Abdullah yang sangat dikenal kealimannya dan perawi hadis banyak. Pertama ini Abdullah bin Umar, kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas yang makamnya di Taif, kemudian ada yang ketiga yang tadi disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Itu ada 3 sahabat yang memang perawi hadis semuanya. Tapi yang paling banyak ini Abdullah bin Umar, perawi daripada hadis ini. Insya Allah nanti ada perawi hadis tapi riwayat paling akhir yaitu Abdullah Al-Abbasi. Nanti soalnya ini Al-Abbasi, mohon maaf, Abdullah bin Abbas ini alhamdulillah itu termasuk yang kemudian kakek moyang daripada Syekh Abdullah ini. Makanya beliau sebutannya Al-Abbasi. Beliau tadi katakan itu termasuk daripada nenek moyangnya Abdullah bin Abbas. Beliau ini Abdullah Al-Fikri Al-Abbasi. Nah, jadi keturunan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Berbahagialah kita, alhamdulillah, kalau nggak ketemu sahabatnya minimal ketemu keturunannya. Tapi ini bukan keturunan yang ngaku-ngaku loh ya, ini bukan keturunan yang ngaku-ngaku. Belakangan ini banyak orang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya bersimpangan dengan Nabi. Ya sudahlah, itu urusannya mereka. Kita mau yakin mau enggak itu enggak jadi rukun iman, jadi enggak penting. Tapi menurut kita keturunan itu memang ada maknanya, tetapi bukan semata-mata keturunan yang kemudian dibanggakan, yang disyukuri. Dalam Islam yang disyukuri itu adalah kualitas ketakwaannya, mau keturunan siapapun. Nasab itu namanya keturunan, itu dalam bahasa Arabnya disebut nasab, yaitu silsilah keturunan, dan memang orang Arab itu paling menjaga keturunannya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Qala, dia berkata, Abdullah ibnu Umar perawi hadis ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul. Ini mohon izin Bapak Ibu, ibu-ibu utamanya, tidak apa-apa sambil bersandar di tiang menikmati semilirnya angin, tapi yang penting ikutin ya. Ini sudah dilihat. Beliau katakan, man ista'adzakum billahi, man siapa saja. Inilah Islam. Tuh, selalu Nabi sering mengatakan man, tidak membedakan muslim atau non muslim, Arab atau ajam, suku mana, warna kulit apa. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tak pernah membedakan itu semua. Beliau katakan, man siapa saja ista'adzakum, yang minta perlindungan kamu sekalian, minta diberikan keselamatan dari kamu sekalian, siapapun, muslim non muslim, laki perempuan, Indonesia luar Indonesia, tidak ada beda. Billahi, karena Allah Ta'ala, maksudnya untuk kebenaran. Jadi memohon perlindungan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Maka perintah Rasulullah, fa'a'idzuhu, berikanlah perlindungan kepadanya, berikanlah kebaikan dan keselamatan kepadanya. Ini perintah Rasulullah. Artinya kita diminta kalau ada orang dalam ancaman misalnya, orang dalam tekanan misalnya, orang dalam kezaliman dari orang lain, sementara dia dalam posisi benar, maka kalau dia minta pertolongan dari kita berbentuk perlindungan, keselamatan apapun, maka pantang kita untuk melakukannya. Justru kewajibannya adalah kita membantu melindunginya. Ini mohon maaf, ini misalnya terjadi banyak hal kan, orang satu saat misalnya belum jelas kepastiannya, lalu dia diancam oleh warga sekitar. Gara-gara dia dituduh
tukang santet misalnya. Ini dulu pernah terjadi ya Ustadz Khairuddin di Banyuwangi. Beliau ini asli Banyuwangi, tahu persis. Enggak jelas jeruntungnya, hanya kemudian dikabarkan ini ahli nyantet, itu orang sakit bahkan meninggal itu gara-gara disantet ini. Padahal ini guru ngaji padahal sebenarnya, tapi difitnah. Lalu datanglah ini guru ngaji kepada kita, sementara kita alhamdulillah punya kekuasaannya misalnya. Minta perlindungan. Wallahi ya Allah, demi Allah, Pak Ustadz, Bapak Ibu saya ini sama sekali tidak terkait itu. Wong saya ini hanya guru ngaji, dari mana ilmu santet saya peroleh? Enggak ada, itu fitnah semuanya. Sementara yang diminta perlindungannya ini yakin ini orang benar. Maka kewajiban kita harus melindunginya. Bukan malah memprovokasi. Wah kamunya sih memang dasarnya nggak pernah misalnya ngasih sedekahan ke masjid misalnya, malah kemudian disalah-salahin. Sementara posisinya benar, billahi karena Allah tadi itu. Maka kita apapun situasinya, ini kadang-kadang mohon maaf loh, mohon izin, di tengah masyarakat kita hal kayak begini ini gampang tersulut provokasi. Kita ini harus yang benar Bapak Ibu ngajarkan dan mengajarkan ajaran Islam ini. Orang yang kadang-kadang dituduh mencuri, belum jelas benar dia mencuri, belum tentu. Gara-gara dituduh, dikejar-kejar, lalu kemudian malah kita ikut ngejar-ngejar, malah kita ikut gebukin. Kan harus dipastikan dulu, toh andaikan dia benar-benar pencuri, tidak boleh juga kita melakukan sembarang perlakuan hukum dengan seenaknya. Justru orang kayak begitu harus dipastikan dulu. Kalaulah dia pencuri, sampaikan ke penegak hukum, ke aparat hukum supaya diproses hukum semestinya. Jangan lalu dihakimi sendiri dan itu malah sesuatu yang salah. Nah, itu ada hadis yang sama dengan apa yang dijadikan di sini. Hadis yang diingatkan Syekh tadi. Unsur akhaka zaliman, unsur akhaka mazluman au zaliman. Ini hadis yang lain. Tolonglah, bantulah saudara kamu yang dizalimi atau yang berlaku zalim. Loh kok ada yang orang berlaku zalim dibantu dan ditolong? Maksudnya di sini kata Rasulullah dicegah untuk melakukan kezalimannya. Itu cara membantunya. Ujuk-ujuk bawa parang mau nyakitin tetangganya. Ini orang zalim ini, belum tentu tetangganya salah kok. Bagaimana cara membantunya, menolongnya? Cegah kezalimannya. Kalau yang dizalimi sudah pasti. Maka sahabat waktu itu kan bertanya, saya kalau menolong yang dizalimi faham ya Rasul, tapi kalau menolong yang melakukan zalim bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, cegah dari kezalimannya berarti kamu termasuk menolong kepada saudaramu yang melakukan kezaliman. Terima kasih Syekh Abdullah tadi sudah mengingatkan. Waman ata ilaikum ma'rufan. Ini penting. Waman dan siapa saja. Mohon maaf tadi kelewat. Waman dan siapa saja sa'alakum yang meminta kepada kamu sekalian billahi karena Allah, karena kebenaran, perintahnya fa'atuhu. Berikanlah apa yang diminta itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Wa ammas sa'ila fala tanhar di dalam Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan Bu, Bapak sekalian, kalau ada yang minta bantuan apapun berikan sesuai dengan kemampuan kita. Gak punya duit, mungkin punya pikiran, punya ilmu. Gak punya ilmu, kita punya tenaga. Punya apa yang bermanfaat untuknya. Maka ini termasuk tadi ya, saya ingin sampaikan tadi. Ngajak kebaikan itu mohon maaf termasuk memberi kebaikan ini. Bukan harus menunggu kita menjadi orang baik dulu atau menjadi seorang ustadz dulu. Kebaikan itu kan bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya Nabi menyatakan man itu tadi. Termasuk kalau ada siapapun yang kemudian minta sesuatu kepada kita sementara mintanya kebenaran, mintanya memang dia membutuhkan. Mohon maaf ya, beda halnya kalau mintanya menjadi pekerjaan, menjadi profesi. Mohon maaf. Pengemis-pengemis di jalanan yang kadang-kadang itu dimobilisir, disiapkan. Nah, itu yang memang harus waspada. Tapi kalau orang minta benar-benar karena kebutuhan, itu namanya billah, minta yang benar, maka kewajiban kita memberinya sesuai dengan apa yang kita mampu.
Lalu kita teruskan Bapak Ibu, waman ata ilaikum, waman dan siapa saja ata yang telah memberi atau mendatangi ilaikum kepada kamu sekalian, datang dan memberi sesuatu ma'rufan, kebaikan. Memberi kebaikan, ma'ruf itu sama artinya mirip dengan al-khair. Jadi khair ini nama khair fi farq ya Syekhna bainal khair wal ma'ruf. Sebenarnya ini hampir sama. Ma'ruf itu segala sesuatu yang memang telah dinilai kebaikan oleh umat dan masyarakat. Apapun itu bentuknya. Kalau ada istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Seingat saya dalam banyak literasi Islam, ma'ruf itu didefinisikan oleh para ulama kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu ma'ruf. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ma'ruf. Kalau mungkar sebaliknya, kullu ma yukrihuhullahu wa yanha anhu. Segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan kemudian dicegahnya, diharamkannya, itulah kemungkaran. Maka di dalam hadis ini dinyatakan siapapun yang yang memberikan ma'ruf, kebaikan kepada kita, apalagi ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, tetangga kita, keluarga kita, apapun kebaikan itu, baik berupa ilmu, harta, pekerjaan, kebaikan yang lain dan seterusnya, maka kata Rasulullah, nih luar biasa Bapak Ibu konsep dan dasar menjaga keharmonian sosial dalam Islam itu. Fakafi'uhu, maka kemudian berilah orang yang memberi kebaikan kepada kita sesuai dengan apa yang dia berikan, atau yang lebih baik daripada itu. Orang ini pernah memberikan hadiah, misalnya pernah ngasih kita buah apel sekilo gitu. Satu saat niatkan Bapak Ibu untuk mengembalikan hadiah itu kepada yang memberi, lebih baik. Ini rahasianya. Coba tolong dipraktekkan. Setiap kali, ini mohon maaf Bapak Ibu, ilmu titen kalau bahasa Jawa, ilmu titen itu ilmu yang mujarrab, yang sudah banyak dipraktekkan. Setiap kita mendapatkan kebaikan atau hadiah dari orang, maka seketika itu pula tolong niatkan dari Bapak Ibu untuk mengembalikan kebaikan itu. Pasti dan niscaya Allah akan memudahkan jalannya. Nih, tapi kalau kita hanya sekedar menerima, tidak ada niatan untuk berbuat dan berbalas baik kepada orang, itu biasanya nggak ketemu jalannya. Ini tandain Bu. Setiap kali menerima kebaikan, bismillah ya Allah, meskipun saya belum bisa sekarang, satu saat kebaikan ini saya akan balas. Itu kata para ulama menjadi pintu-pintu kemudahan kita untuk membalasnya. Tuh. Tapi ya tentu kita jangan hanya menunggu kebaikan orang, sesekali bahkan yang lebih bagusnya lagi kitalah yang aktif untuk memberi kebaikan dulu. Ini konsepnya, yang memberi kebaikan jangan mengharap untuk diberikan balasan kebaikan kecuali dari Allah. Sementara yang menerima kebaikan, meniatkanlah diri kita untuk membalas kebaikannya. Ini kadang-kadang dibalik oleh kita ini. Kalau kita memberi, mengharapnya lebih banyak. Ini orang-orang politisi biasanya kayak gini. Caleg-caleg DPR Pak Edo, betul nggak ini? Makanya rizkinya nggak diberkahin sama Allah. Wong niatnya ngasihnya bukan karena Allah, niat ngasihnya untuk berbalas ke Allah yang ngatur. Saat kita memberi, jangan mengharap balas budi dari orang yang diberi kecuali dari Allah. Di balik yang mendapatkan kebaikan, mari diniatkan seketika itu pula memberikan kebaikan yang sama setidaknya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah Al-Qasas wal Kahfi. Surah An-Nisa. Wa idza huyyitum, dalam Al-Qur'an, kalau kalian diberikan penghargaan, diberikan penghormatan dari siapapun, fahayyu bi ahsana minha,
maka balaslah kebaikan dan penghargaan itu bi ahsana minha, lebih baik dari yang memberinya, au rudduha, atau setidaknya mengembalikan yang sama. Ini konsepnya dalam Islam, persis dengan hadis ini. Bapak Ibu, yang terakhir kita baca hadisnya menyatakan, fa illam tajidu, kalau kalian belum mampu membalas kebaikan, pastinya dengan situasi kondisi yang belum memungkinkan, maka perintah Rasulullah, fad'u lahu, doakanlah orang yang memberikan kebaikan kita itu. Ini ya Allah, ini tolong kalau kita laksanakan, hakul yakin saya sudah banyak pengalaman dan membuktikan Bapak Ibu. Minimal doakan kebaikan, baik di hadapannya atau sudah memang tidak beliau saat berada dengan kita, tidak apa-apa. Kalau doakan nggak pakai modal itu. Kalau doakan nggak usah pakai susah-susah. Doain apa sih susah? Alhamdulillah. Makanya dalam Islam Bapak Ibu nih, sekalinya kita dikasih oleh orang perintah Rasulullah, apa jawaban kita? Jazakallahu khairan. Ini jangan pelit-pelit bahasa Arabnya. Kalau kita diberikan sesuatu apapun kebaikan dari orang lain, biasakan Bapak Ibu mendoakan orang yang memberi. Doanya pendek kok. Jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan, yang artinya semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Itu kan nggak pakai modal itu. Satu ucapan saja kita niat ibadah dan itu menjadi pembuka rizki kebaikan kita semua. Al hadis rawahu au akhrajahu al Imam al Baihaqi rahimahullah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini dua hadis yang dapat kami sampaikan dalam kajian taklim. Semoga sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus memandu amal kita, supaya amal kita benar-benar menjadi yang salih dan salihah, nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin bukan harus pertanyaan, tanggapan, curhatan juga boleh, hal-hal lain yang terkait dengan pesantren juga boleh. Silakan disiapkan mic-nya, speakernya, ini para asatid mohon dibantu. Silakan. Maksud saya mau minum dulu gitu loh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, waktu sedikit, saya minta tambahan dari Syekh Abdullah dulu. Tafadhol ya Syekhinul Karim. Tafadhol Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فربما نعلق على الحديث الأول من دل على خير. كما نعلم جميعا أن الإسلام بني على الأخلاق، وهو دين الأخلاق. ومن الأخلاق الصالحة الكريمة التي حث بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث بها عليها هي التوجيه لفعل الخيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ففي هذا الحديث قال بلغوا، وهنا فيها تكليف، ثم قال عني، فيها تشريف لنا أن ننقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الدنيا ربما إذا قال لنا رئيس أو قال لنا واحد من ذوي المناصب شيئا وبلغنا عنه هذا الأمر نفتخر به في الدنيا، فكيف إذا كان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال في آخر الحديث: ولو آية، فهنا فيه تخفيف. Baik Bapak Ibu, ini bagi yang tidak Arab, ini saya berikan penjelasan sedikit sebagai apa yang disampaikan.
Sebagaimana kita ketahui dan yakini bahwa agama Islam ini diturunkan oleh Allah dengan salah satu pilar pentingnya adalah untuk membangun akhlak karimah, akhlak yang mulia. Dan karena itu hampir seluruh ajarannya sangat menekankan pentingnya melaksanakan dan menjadikan diri kita ini menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Dan setelah itu bukan hanya sekedar akhlak itu untuk diri kita, tapi juga untuk disampaikan dan diajarkan kepada yang lain. Itulah karenanya baginda Rasul menyatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa risalah ajaran Islam yang saya sampaikan ini, kata Nabi, kepada yang lain, meskipun hanya satu ayat sekalipun. Itulah karenanya kemudian kita harus saling membantu, saling menopang untuk terciptanya dan terwujudnya kebaikan dan akhlak karimah. وقال في الحديث الشريف الآخر الذي رواه أبو هريرة: نضر الله امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فالمقصود هنا أن الله يجعله منيرا ومستنيرا سبحان الله في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم ابحثوا عن أوجه علماء الحديث، دائما ترونهم وجوههم فيها نوع من النور يخرج منها، هذا بسبب أنهم يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس شيئا صعبا أن نصبح مثلهم. فنحن الحمد لله هنا لدينا تعليم شهري، فلا بد علينا أن نستغل هذا التعليم من خلال حفظ حديث واحد فقط أو حديثين ونبلغه إلى وضعه في ستيتوس واتساب أو ننشره أو نخبر به الآخرين. فهذه من سبل الخيرات التي أمرنا الله عز وجل أن نسارع في فعلها. Karena itu Bapak Ibu, demikianlah para sahabat, para tabi'in, para ulama, guru-guru kita selalu memperhatikan betul tentang pentingnya untuk menjaga kebaikan dan menyebarkan akhlak yang mulia ini tadi, baik untuk dirinya maupun untuk yang lain. Dan itu menjadi pintu-pintu kebaikan dan keberkahan baginya dan keluarganya tentu. Sampai kemudian orang-orang alim itu tampak sekali, dari wajahnya saja sudah ketahuan menjadi orang-orang baik, orang-orang yang mengeluarkan cahaya kebaikan. Beda dengan preman-preman di jalan yang mungkin mohon maaf jauh dari kebaikan. Dari wajahnya saja ketahuan. Itulah karenanya para ulama muhaddisin yang menyampaikan hadis Rasulullah pasti dari keberkahan dan haibahnya sudah tampak adalah orang-orang yang salih. Dan karenanya dalam kesempatan yang baik ini kita punya kegiatan bulanan, yaitu taklim, zikir, majelis zikir, majelis taklim ini. Meskipun hanya menyampaikan 1-2 hadis, tapi kita perhatikan dan insya Allah ini menjadi pintu-pintu rahmah, berkah dan kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini tadi dipancing. Mungkin ziyadah wahidah kita, Syekh. Ada, silakan, tafadhal. Tafadhal. Mohon izin Bapak kalau boleh disampaikan namanya dan wali santri dari siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nyuwun sewu Kiai, mau bertanya. Nama Muhammad Mamuri, abi dari Khalid Mishal, Muhammad Khalid Mishal. Siapa? Muhammad Khalid Mishal. Muhammad Ihsan Mishal. Mishal. Terkait dengan taklim, alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur ya, dapatkan kajian hadis. Saya pernah mendengar Kiai bahwa orang yang mendengarkan hadis itu akan diberikan cahaya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Kiai karena saya membaca ketika nadarallahu imra'an man sami'a minna hadisan dan seterusnya, ini maksudnya apa gitu. Jika ada orang yang mendengarkan hadis, dia akan diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Kiai, mohon maaf. Biar Syekh Abdullah yang menjawab ya, nanti saya terjemahin. Jadi hal fahimtum la Syekhna? Fihi man sami'a wa man ta'allama al-hadis fallahu ta'ala yu'tihi an-nur. Fama makna hadhihi? Jadi dari ayahnya Khalid Mish'al dia, kelas berapa Pak? Kelas 7. Saya arabkan saja pertanyaan Bapak tadi kepada beliau supaya beliau yang menjawab, nanti saya terjemahkan. Cuma bayarnya nambah ini sebenarnya kalau minta. Silakan Syekhna. طيب في هذا الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ، وفي رواية أخرى نضر الله وجهه، فهذا يعني أنه يكون كله يخرج منه النور أو من وجهه النور. والمقصود بالنور ربما يكون القبول، أنه إذا تكلم في شيء قبل منه، إذا تعامل مع الناس مقبول بين الناس. طيب لا يتعلق فقط أنه يخرج من وجه النور، سبحان الله حتى وإن كان وجهه أسود، إن كان جلده أسود. فالإمام نافع رحمه الله كان أسودا، ولكن عندما في سيرته قالوا بأنه كان أسودا ولكن كان جميلا جمالا لا يضاهى، يعني في زمنه كان ولو كان جلده أسود، ولكن الإمام نافع المدني أحد القراء العشرة السبعة. فالمقصود أنه الله يجعل من وجهه يخرج النور إذا كان سمع الحديث وبلغه كما سمعه، لم يغير ولم ينقص، لأن هذا شرط من الشروط. Jadi mohon izin Bapak yang bertanya dan untuk yang lain, maksud daripada hadis yang menyatakan siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah, termasuk yang membacakan hadisnya, yang juga mempelajari hadis-hadis, Allah berikan nur kepadanya. Apa maksud diberikan nur ini? Nur dalam pengertian pertama, ya diberikan aura kebaikan di dalam dirinya, termasuk diberikan diterimanya atau diijabahnya apa-apa yang diucapkan. Ini yang beliau tadi sampaikan. Maka orang yang diberikan nur oleh Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan, termasuk diberikan rasa mahabbah orang lain kepada dirinya. Jadi orang lain itu merasa nyaman, merasa senang dengan dirinya. Kalau ada nasihat atau mungkin ilmu yang diberikan, mudah didengar dan mudah diterima. Itu termasuk maksudnya nur. Nur juga bisa dimaksudkan ya wajahnya memang dilihatnya itu enak. Kan Bapak Ibu, meskipun orangnya aslinya itu hitam, seperti orang-orang Afrika misalnya, orang-orang Nigeria, orang Somalia, tapi muslim di Somalia 100% muslim. Itu beda dengan orang-orang, mohon maaf, yang Ethiopia yang kebanyakan non muslim misalnya. Tadi disebutkan contohnya Imam Nafi', salah satu qurra ahli qiraah di dalam Islam. Beliau itu keturunannya orang yang berwajah hitam. Tetapi kata para ulama, meskipun beliau hitam, itu wajahnya menyenangkan sekali untuk dilihat. Bahkan gantengnya itu, kira-kira ganteng dalam pengertian inner beauty-nya itu, kegantengan dari dalamnya itu mengalahkan orang-orang yang putih sekaligus. Itu karena apa? Itu tadi nur yang diberikan oleh Allah kepada Imam Nafi', orang yang sering mendengar dan meriwayatkan hadis. Jadi Bapak Ibu, ini rahasianya mungkin ya, kalau kita ingin insya Allah dari diri kita itu terpancar aura kebaikan, maka selain ada make up-nya, boleh ada make up-nya, tapi jangan lupa make up kebaikan. Apa salah satu make up kebaikannya? Sering-seringlah baca hadis, sering-seringlah mendengarkan hadis, dan selanjutnya mengamalkan hadis termasuk dalam majelis ilmu kita ini. Yakfi. Cukup ya mewakili yang bertanya Bapak Ibu, ini sudah tinggal 5 menit pelaksanaan daripada sholat duhur. Kita akan menyiapkan sholat duhur dan insya Allah nanti kita semua akan kembali berjumpa pada dhiyafah dan kajian berikutnya. Tapi saya mohon maaf terakhir. Bapak Ibu, Syekh Khalil Al-Ubaidi ini
beliau barusan alhamdulillah mensyukuri kita memperoleh gelar doktor. Jadi jarang Arab di Indonesia yang memperoleh gelar doktor dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Ini bukan pernyataan dulu, saya mengingatkan. Tapi beliau tadi mengatakan kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang telah berinfak dan mewakafkan hartanya untuk Masjid Al-Buruj Al-Kaukab ini. Beliau ingin menyampaikan itu dengan doa semoga yang menginfakkan, yang mewakafkan diterima jariahnya oleh Allah dan menjadi pintu rizkinya. Itu yang beliau katakan tadi. Kalau soal beliau mendapatkan gelar doktor, ini tambahan saya. Sebulan yang lalu, alhamdulillah guru kita, Syekh Abdullah barusan saja juga dapat S2 ilmu kedokteran dan ditambah S2 tentang syariah. Kemudian Syekh Khalil tentang bahasa Arab, doktor dari perguruan tinggi Bandung. Kalau Syekh Abdullah memang dari Al-Azhar Mesir. Barakallahu fikum ajma'in, dan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ustadz Khairuddin komite kita juga sedang proses doktor. Betul. Bentar lagi moga-moga kita doakan lulus, selesai jadi ketua komite, langsung insya Allah selesai juga doktornya. Bapak Ibu semuanya juga kita doakan semoga berlimpah kebaikan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Wa dumtum fil khairi wal afiyah wa ma'ar ridha wa ma'an najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.